Selamat pagi teman-teman, bertemu dengan saya lagi, Sumian. Hari ini saya akan menuju kargo Bandara Supadio Pontianak untuk mengambil benih ikan patin. Sudah sampai di Supadio bagian kargo. Kita cari parkir yang agak bagus untuk pengambilan benih. Bagian kargo. Sebelum kargo diambil harus urus administrasi pelepasan benih di bagian karantina ikan. Ini di lantai 2 yang hadir. Ini keadaan benih sangat sehat. Ini kita harus ganti oksigennya. Coba saya ganti oksigennya. Baik, selesai sudah penggantian oksigen untuk benih patin di kargo Bandara Supadio. Nah, sekarang kita akan menuju pulang ke Kota Singkawang. Ya teman-teman, pergantian oksigen untuk benih patin sudah selesai. Sekarang menuju ke lokasi petani di Kota Singkawang. Perjalanan memakan waktu 4 jam. Waktu pengisian pergantian oksigen ini 8 box ini memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Cukup lama teman-teman. Sekarang saya meninggalkan terminal kargo Bandara Supadio. Ini benih yang saya bawa sekitar 8 box. Jadi 8 box ini keseluruhan jumlah benih ada 96.000 ekor. Benih ini adalah pesanan para petani. Ini keluar dari parkir kargo. Perjalanan menuju Kota Singkawang dengan muatan benih yang tadi kita ganti oksigen di bandara. Ini baru sampai perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak, tepatnya di daerah Batu Layang. Ini terjadi kemacetan agak panjang. Mungkin karena faktor pembangunan jembatan yang ada. Baik teman-teman, saya skip dulu video ini. Nanti sampai ke petani dan penyerahan benih baru saya rekam lagi. Ini macet
karena pembangunan jembatan yang belum selesai. Bisa dilihat di depan kurang lebih 30 meter pembangunan jembatan yang belum selesai. Selesai melewati jembatan ini, jalan akan lancar. Ini dia pembangunan jembatannya. Ya, mulai lancar. Saya skip dulu video ini, nanti saya lanjut lagi untuk rekam. Aduh, depan lagi macet. Dari jembatan yang tadi macet itu kurang lebih 300 meter. Ada juga pembangunan jembatan. Ya, ini juga macet juga. Teman-teman, ini macet lagi. Padahal kalau nggak salah jembatan depan sudah selesai, tapi kok ini masih macet. Ini sudah jam 12.28 menit. Padahal tadi selesai pengisian oksigen itu sekitar jam sebelum jam 10. Ini teman-teman, macet lagi. Sepertinya tiap tempat pembangunan jembatan keadaan macet. Ini biasanya jam 12.29 menit, biasanya jam sekian tidak macet, tapi ini kalau hari ini macet. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi seingat saya memang ada beberapa jembatan yang sedang dibangun, tapi kalau tidak salah jembatan yang depan sudah hampir selesai. Ini macetnya sudah 1 jam lebih. Kalau terhitung dari sesudah pengganti oksigen di kargo di airport itu hampir 2 jam. Karena tadi sekitar jam 10.35 sampai 40 menit penggantian oksigen di kargo airport itu sudah dilaksanakan, dan menuju ke lokasi pulang ke kota Singkawang. Ini baru sampai ke tak jauh dari perbatasan kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah. Sudah 3 kali melewati 3 jembatan pembangunan jembatan, dan 3-tiganya buat macet. Perut juga jadi lapar teman-teman. Nanti sampai ke Pinyu, kalau tidak macet dari sini ke Pinyu itu 1 jam.
nanti kita harus cari makanan. Nanti sampai Binyu kita harus makan. Ini perut dari pagi belum makan nasi, cuma tadi sarapan kue dan kopi susu di warung kopi, karena di Pontianak ini terkenal sekali banyaknya warung kopi. Ya, perut sudah mulai lapar teman-teman. Ya, bisa dilihat di depan memang pembangunan jembatan, dan jembatannya sudah bisa dilewati, tidak perlu melewati jalan serap jalan candangan. Nah, ini bisa melewati jembatan. Nah, jembatan ini sudah selesai dan bisa dilewati, tidak perlu ke jalan candangan atau jalan sementara. Nah, ini macet kemungkinan karena ingin lakukan pengaspalan jalan. Ya. Ya. Sesudah melewati jembatan ini, saya kira tidak akan macet lagi karena di depan beberapa jembatan sudah bisa dilewati. Teman-teman, perjalanan kita sudah sampai ke Sungai Pinyu. Sungai Pinyu adalah kecamatan Kabupaten Mempawah. Biasanya kita berhenti di sini untuk minum kopi ataupun makan nasi. Ini sudah jam 13.26 menit. Perkiraan 1 jam dari tempat macet ke sini memang 1 jam. Dan saya akan cari makan karena perut sudah terasa lapar. Ya, harus nambah energi karena harus menjaga stamina. Nah, pekerjaan ini cukup boleh katakan susah sulit, dalam arti berat juga. Ya, kita harus makan untuk menambah stamina. Nanti kita berhenti di tempat biasa mobil berhenti untuk cari makan siang. Nah, karena tadi pagi cuma sarapan. Ini Sungai Pinyu itu kota kecamatan Sungai Pinyu. Ya teman-teman, kita berhenti ke warung dekat di sini. Ini banyak warung makan, warung kopi dan warung makan. Ini banyak berhenti mobil-mobil menuju ke airport biasanya, ataupun dari Pontianak ke Singkawang atau ke Sambas. Nah, nanti saya akan makan di warung dekat sini. Ini bergabung satu meja dengan para sopir taksi yang singgah makan di warung di Pinyu ini. Ya, sudah istirahat makan dan kita akan lanjutkan perjalanan kita ke kota Singkawang. Tadi perjalanan kita. Teman-teman, kini sudah sampai di tempat Pak Abun. Pak Abun ini melakukan usaha tenak pembesaran benih ikan patin. Pak Abun ini tidak sampai pada tingkat konsumsi, tapi pembesaran benih patin dari ukuran 3/4 inch atau 0,75 cm dipelihara sampai dengan ukuran 58 atau 812, kemudian dijual ke petani untuk pembesaran sampai ke tingkat ukuran konsumsi. Nah, ini anak buahnya masih belum datang ini. Benih kemarin bagus. Nah, ini anak buah Pak Abu nih. Nah, ada 3 box. Iya. Ya. Iya.
Oke. Sama. Ini kita lihat tempat pembesaran benih ukuran 34 dijadikan ukuran 58. 58 ini artinya paling kecil 5 cm, paling besar 8 cm, atau 812, paling kecil 8 cm atau paling besar 12 cm. Kita lihat. Wah, ini ada, wah ini rupanya nila, ada nila juga nih. Ada nila. Nila ini dia masuk dari ukuran 23 sampai dengan 812, kemudian dia jual ke petani. Biasanya yang beli itu petani Rambah. Ini kolam itu bekas, ini kolam bekas benur, pemilihan benur udang. Karena udang ini sudah tidak dilaksanakan lagi, maka kolam ini untuk pembesaran benih patin. Nah, ini nila juga. Wah, banyak nila. Wah, banyak nila. Pak Bun ini selain usaha pembesaran benih, beliau juga bekerja di perusahaan pakan peternak. Ini dulu belinya saya ya, benih ini ya? Ya. Oh, ini ya, ini pemindahan benih, dulu belinya saya juga benihnya. Waduh, banyak. Bagus ya? Udah panen nggak benih? Oh, ini benih dipindahkan. Dulu benih ini juga beli dengan saya. Saya kirim dari Jawa. Memang bagus sekali benihnya. Ya, banyak sekali. Dibuka ya, dibuka coba. Dibuka ya. Ya, dibuka. Hah? Oke ya. Sekarang saya sampai di daerah Lirang. Ini pembeli benih pelanggan baru, tapi sebenarnya dulu abangnya juga pelanggan saya. Ini adiknya mulai mencoba usaha. Nah, jadi yang beli sekarang adiknya. Pulang belakang. Ah? Pulang kamu maju. Bener gak? Menuju ke sana. Ada angkat lebih cepat ya. Ini tidak dimundur ya. Padahal dekat angkat lebih cepat. Tapi nggak apalah, namanya juga pelanggan. Harus kita utamakan. Ini sepertinya selain patin di sini, sepertinya mereka pelihara ayam petelur. Ini dulu abangnya yang beli dengan saya untuk benihnya. Nah, ini sekarang adiknya yang mau coba katanya. Nah, cuma nggak banyak. Nah, cuma kita harus beri semangat untuk mereka supaya mau budidaya patin. Nah, jadi teman-teman, benih hari ini bukan untuk saya pribadi, tapi saya jual ke petani. Jadi selain usaha pembesaran patin, saya juga melakukan usaha penjualan benih patin. Nah, memang saya seringkali memotivasi masyarakat untuk ternak patin. Nah, walaupun mereka tidak beli benihnya saya, tetapi saya maunya masakan ini bisa berhasil dengan ternak patin. Nah, jadi kalau mereka yang ingin belajar ternak patin, boleh hubungi saya siap bantu, dan tidak perlu harus beli dengan saya. Yang penting masyarakat bisa sukses dalam kegiatan usaha ternak patin ini.
Ini dilepas, cukup di netralkan dulu, netralkan. Nah, begini lah. Nanti baru dibuka. Ada ya, nih netralkan. Cukup 5 menit atau 10 menit. Oke. Nanti boleh bisa lepas. Langsung kah? Boleh. Ya 5 menit atau 10 menit. Ini ya sudah boleh dilepas. Ini netralisasi. Air sudah boleh dilepas. Cukup 5 menit. Ikan apa? Ikan apa? Wow. Iya. Oh, dulu. Siap benar ikannya. Jangan tuh. Baik, Giong theo sẽ dưới là namanya sân bơi. Kayak sulit ya. Ayo ikan. Ini ikannya, oh ikannya sangat kuat, sehat. Jangan juga ya. Saya satu lah. Sini lagi kan. Santo ya. Jadi beginilah cara kita membesarkan pakan ukuran 3/4 inch. Kalau di sebagian petani biasanya ada yang masukkan ke jaring. Ini Pak Ustadz, rekan kerja saya, yaitu anggota DPRD Kota Singkawang. Beliau sudah 2 periode jadi anggota Dewan di Kota Singkawang. Beliau mengikuti cara saya untuk bertenak ikan patin. Ini ada 2 box yang beliau pesan. Cuma beliau kadang-kadang besarkan sampai ukuran 5/8 terus dibagikan ke pendukungnya. Ini namanya politik ikan patin nih. Dibesarkan sampai ukuran 5/8 kemudian dibagikan ke para pendukungnya. Pembayaran ikan patin. Ini pembayaran langsung nih, cash. 24.000 ekor. 4.800.000. Ini antar ke daerah Isbun Sejangkung. Ini yang beli ini bukan hanya berternak ikan patin. Ikan patin ini hanya sambilan saja karena utamanya adalah ternak ayam petelur. Demikianlah teman-teman video ini bagaimana menunjukkan kita ambil benih di bagian kargo di bandara, terus kita antarkan ke petani dan benih itu disimpan di kolam untuk pemeliharaan benih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng.